Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fikridia dengan NIM 210051205 dari Prodi Manajemen Pemasaran kelas Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Kaputra. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai rekrutmen sumber daya manusia. Pertama ada pengertian. Nah, di sini dapat proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja. Kemudian ada proses mendapatkan karyawan yang berkualitas untuk bagian atau jabatan tertentu. Kemudian ada proses pencarian atau mengundang calon tenaga kerja yang mempunyai kemampuan sesuai dengan rencana dan kebutuhan organisasi di waktu tertentu dalam melamar kerja. Kemudian tujuannya itu dapat menseleksi calon karyawan dengan kualitas tinggi dari yang terbaik. Kemudian ada prinsip-prinsip dari rekrutmen. Yang pertama ada mengutamakan mutu yang terdiri dari perekrutan harus sesuai dengan kebutuhan. Kemudian perlu dibuat analisis atas jabatan yang ditawarkan. Kemudian prinsip yang kedua jumlah karyawan versus job yang tersedia. Ketiga ada efisiensi biaya rekrutmen. Kemudian ada bersifat strategis. Kelima ada flexibility dan terakhir ada memperhatikan aspek dari hukum. Peramalan jumlah kebutuhan sumber daya manusia, yang mana jumlah dan jenis karyawan yang dibutuhkan organisasi untuk merealisasikan tujuan dan juga sebagai tingkat perputaran karyawan. Nah, selain itu ada juga unit bisnis yang ada, target perusahaan dan juga finansial keuangan. Peramaan kebutuhan yang terdiri dari permintaan yang mana dia akan penentuan dari kebutuhan permintaan ini baik itu dari jumlah penghasilan, kemampuan, keterampilan dan juga tingkat pendidikan. Sedangkan metodenya itu menggunakan trend analisis atau rasio analisis managerial judgment. Kemudian ada yang kedua tuh penawaran, yang mana itu ada tipe tenaga kerja yang available di marketplace. Kemudian ada sumber penawaran dapat berasal dari dalam dan luar organisasi. Nah, dalam perekrutan ini pasti ada sumber-sumbernya, yaitu yang pertama ada internal, yang terdiri dari job posting program, itu penawaran terbuka kepada seluruh karyawan yang berminat, kemudian ada karyawan menyampaikan permohonan mengikuti seleksi intern. Yang kedua ada departemen employees. Yang pertama karyawan dapat dibantu pindah ke unit kerja yang lain. Kemudian apabila dianggap tepat, karyawan tersebut dapat diangkat untuk mengisi jabatan yang kosong secara definit. Yang ketiga ada metode lain yaitu perencanaan sukses, kemudian ada keluarga karyawan dan juga promosi dan mutasi. Nah, keuntungannya di sini biaya rekrutmen dan pelatihan lebih rendah, kemudian meningkatkan moral dan motivasi karyawan. Peluang untuk berhasil itu lebih besar dengan mengacu pada track record, kemudian loyalitas sudah terbangun dan juga sudah terbiasa dengan kultur perusahaan. Kemudian kelemahannya itu konflik politik promosi untuk posisi tertentu, kemudian tidak berkembang atau tidak selalu memberikan perspektif yang baru. Dan terakhir itu dampak moral dan motivasi bila tidak dipromosikan. Selanjutnya, sumber eksternal itu biasanya terdiri dari media koran, kemudian jurnal perdagangan, radio, dan maupun televisi. Kemudian badan penyalur tenaga kerja ini baik itu dari pemerintah ataupun swasta. Kemudian lembaga pendidikan itu baik dari mahasiswa magang ataupun iklan kampus. Kemudian ada organisasi karyawan, kemudian organisasi profesi, rekomendasi karyawan, kemudian ada open house atau job fairs, dan online. Nah, untuk keunggulan dari eksternal ini biasanya memiliki gagasan dan pendekatan yang lebih baru, kemudian memperhatikan spesifikasi pengalaman dan kemampuan, kemudian membawa dialektika baru bagi perusahaannya, kemudian tingkat pengetahuan dan keahlian tidak tersedia dalam perusahaan yang sekarang. Dan kelemahannya itu keterbatasan peraturan antara karyawan dan perusahaan, kemudian moral dan komitmen yang sangat rendah, kemudian membutuhkan waktu untuk penyesuaian. Kemudian apa-apa aja sih isu-isu umum dalam rekrutmen ini? Nah, yang pertama, rekruter itu sulit menarik pelamar, kemudian channeling tidak memadai, kemudian ada departemen SDM ini tidak tanggap terhadap kebutuhan manajer operasional, kemudian calon yang sudah ada itu tidak memenuhi kualifikasi, penempatan dari perusahaan memberikan hasil yang terbatas, kemudian ada kecenderungan konsentrasi penyeleksian pada satu tipe pekerjaan, dan yang terakhir kebijakan perusahaan dapat digunakan untuk memperoleh manfaat ekonomi. Nah, alternatif dari rekrut ini yang pertama ada outsourcing, itu menyewa tenaga luar melalui perusahaan lain atau agen untuk mengerjakan tugas internal perusahaan. Nah, yang kedua ada tenaga kerja lepas yang bekerja paruh waktu, temporer dan juga kontraktor lepas. Dan yang ketiga ada professional employer organization yang mana dia akan mengurus hal-hal administratif berkaitan dengan pekerja termasuk kompensasi dan juga merekrut. Nah, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan rekrutmen. Yang pertama job description dan job specification dari pekerja yang akan direkrut. Kemudian ada dua balas jasa atau kompensasi yang akan diberikan. Kemudian ada sumber dan metode penarikan.
kemudian ada peraturan perburuhan dan juga kebijakan dari perusahaan, kemudian ada kesempatan promosi dan pengembangan karir, dan terakhir ada status karyawan. Untuk kriteria keberhasilan proses rekrutmen, biasanya itu terdiri dari jumlah pelamar yang proporsional, kemudian jumlah panggilan atau penawaran, yang ketiga ada jumlah yang diterima yang sesuai dengan kebutuhan, dan yang terakhir ada jumlah penempatan yang berhasil. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.